Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat Sir. Alhamdulillah baik ya, Alhamdulillah baik. Walaupun kita masih berada di masa new normal atau masih belum kembali ke kondisi semula, namun kita harus tetap menjaga kesehatan ya, tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga tetap menerapkan 5M. Oke. Nah, hari ini saya akan melanjutkan pembelajaran tentang sistem ekskresi pada manusia. Kemarin pada pertemuan ke-6 kita sudah belajar tentang mekanisme atau proses pembentukan urin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penyakit atau kelainan yang dapat menyerang sistem ekskresi pada manusia, serta apa teknologi atau metode yang dapat mengatasi penyakit pada sistem ekskresi manusia. Izinkan saya untuk screen share media pembelajaran untuk pagi hari ini ya. Oke, apakah bisa melihat slide-nya? Bisa Sir. Bagus ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang kelainan atau penyakit dan teknologi yang dapat mengatasi penyakit pada sistem ekskresi manusia. Nah, di mana di sini untuk tujuannya adalah siswa mampu menjelaskan penyakit atau kelainan yang dapat menyerang sistem ekskresi pada manusia, serta siswa mampu menjelaskan teknologi atau metode pencegahan penyakit pada sistem ekskresi dan cara mengatasi kelainan pada organ ekskresi manusia. Nah, selanjutnya untuk daftar isi jelas ya, di sini kamu akan belajar tentang apa saja kelainan atau penyakit yang menyerang sistem ekskresi, teknologi yang dapat mengatasinya, resume atau kesimpulan dan juga penugasan materi ya. Nah, untuk peta konsepnya kita akan fokus kepada ini ya, gangguan pada sistem ekskresi baik itu gangguan maupun teknologi. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kelainan pada sistem ekskresi manusia. Nah, bagaimana tubuh kalian ketika tidak makan? Setiap hari biasanya kita makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Dengan berbagai macam makanan termasuk nutrisi yang ada di dalam makanan masuk ke dalam tubuh kita. Makan merupakan salah satu kebiasaan hidup yang selalu kita lakukan dan tidak bisa kita tinggalkan ya. Jadi itu makan merupakan kebutuhan utama kita dalam kelangsungan hidup manusia. Tanpa kalian sadari, kalian makan tanpa memperhatikan pola hidup yang sehat. Apakah kalian telah melakukan pola hidup yang sehat? Bagaimana jika yang kalian lakukan adalah pola hidup yang kurang sehat, yang tidak teratur? Tentunya akan menyebabkan berbagai macam gangguan atau penyakit pada tubuh kita. Lalu bagaimana hubungan atau korelasi antara pola hidup yang sehat atau pola hidup yang tidak sehat dengan gangguan sistem ekskresi manusia? Nah, jadi pola hidup yang kurang sehat tentunya dapat menyebabkan berbagai macam penyakit ya pada tubuh kita. Lalu bagaimana pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada sistem ekskresi? Pernahkah kalian membayangkan ketika kalian melakukan pola hidup yang kurang sehat dengan selalu mengkonsumsi minuman dengan kadar pemanis buatan atau minuman yang bersoda atau yang mengandung Coca-Cola gitu ya, misalnya Coca-Cola, Sprite atau minuman yang berkarbonasi. Bagaimana hubungannya dengan ginjal kalian yang bertindak sebagai organ ekskresi atau organ pengeluaran? Nah, untuk memahami hal tersebut, kita akan belajar tentang kelainan pada sistem ekskresi manusia ya. Nah, ada beberapa penyakit yang disebabkan karena terganggunya fungsi ginjal. Nah, infeksi yang paling umum terjadi disebabkan oleh peradangan atau inflamasi pada ginjal, gangguan aliran urin atau kurangnya jumlah darah yang mengalir menuju ginjal. Nah, beberapa gangguan atau penyakit pada ginjal yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain bisa terjadi karena serangan bakteri, tumor,
abnormalitas bentuk ginjal atau pembentukan batu ginjal atau kristal-kristal pada ginjal. Hal yang paling sering diderita oleh beberapa orang yang berada di sekitar kita yaitu diabetes, ya, khususnya diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Diabetes merupakan penyakit yang dialami, ya, oleh sistem ekskresi kita. Selain diabetes, ada juga beberapa gangguan yang dialami oleh sistem ekskresi manusia. Di sini ada beberapa kelainan ya. Yang pertama kita akan membahas tentang diabetes insipidus. Mungkin kalian belum pernah mendengar istilah ini. Yang paling sering kalian ketahui adalah diabetes mellitus. Tetapi ketika ditanya apakah kamu tahu diabetes insipidus, banyak yang tidak tahu. Nah, jadi diabetes insipidus ini merupakan penyakit pilulusan, itu istilahnya ya, atau banyak kencing. Ya, terjadi akibat kekurangan hormon antidiuretik atau ADH sehingga jumlah urin dapat meningkat 20 sampai 30 kali lipat pada jumlah urin. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produksi urin. Salah satunya adalah kadar hormon ADH ya atau antidiuretik. Jadi apabila seseorang mengalami gangguan pada hormon ADH-nya, itu dia akan mengalami penyakit diabetes insipidus. Nah, jadi penyakit ini merupakan kondisi yang cukup langka. Jadi tidak banyak orang mengalami penyakit ini, ya kan? Dengan gejala selalu merasa haus dan pada saat bersamaan sering buang air kecil dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi itu mereka selalu mengalami dehidrasi atau merasa haus, kemudian dia bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air kecil, tetapi dalam jumlah urin yang sangat banyak atau tidak normal. Nah, jika sangat parah, penderitanya bisa mengeluarkan air kencing sebanyak 20 liter dalam satu hari. Itu luar biasa sekali ya, bayangkan. Satu hari itu mereka bisa mengeluarkan air kencing atau urin sebanyak 20 liter. Itu sama seperti berapa galon air minum ya, luar biasa. Nah, jadi sebenarnya diabetes insipidus ini berbeda dengan diabetes mellitus. Walaupun sama-sama diabetes, tetapi kedua penyakit ini berbeda ya. Nah, bedanya apa? Nah, diabetes mellitus merupakan penyakit jangka panjang yang ditandai dengan kadar gula darah di atas normal. Jadi kalau diabetes mellitus itu berhubungan dengan kadar gula darah yang tidak normal. Tetapi kalau pada penyakit diabetes insipidus itu tidak ada hubungannya dengan kadar gula darah. Jadi berbeda. Nah, bedanya adalah diabetes insipidus itu karena kekurangan hormon ADH. Tetapi kalau diabetes mellitus itu kekurangan hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas. Oke ya, jadi kamu bisa membedakan antara diabetes insipidus dan diabetes mellitus. Oke, nah ini penyakitnya ya. Nah di sini bisa kamu lihat ya, pituitary gland produces insufficient ADH, hence the kidneys make a lot of urine. Artinya adalah kelenjar pituitari itu menghasilkan hormon ADH yang tidak cukup sehingga ginjal akan menghasilkan banyak sekali urin ya. Ini luar biasa sekali. Nah, yang kedua kita akan belajar tentang ini diabetes mellitus ya. Ya, kamu udah tahu lah apa itu diabetes mellitus atau penyakit kencing manis ya atau penyakit gula istilahnya. Nah, apa sih sebenarnya penyakit diabetes mellitus ini? Nah, penyakit ini ditandai dengan tingginya kadar glukosa dalam darah sehingga urin yang dihasilkan masih mengandung glukosa. Nah, jadi sebenarnya urin itu tidak boleh mengandung gula atau glukosa. Kalau mengandung glukosa, maka dapat menyebabkan timbulnya penyakit diabetes mellitus. Nah, apakah kamu pernah melihat ada orang tua atau orang-orang yang ketika dia buang air kecil, itu urinnya dikerubungi oleh semut. Itu bahkan juga semut bisa berada di sekitar urin tersebut. Itu artinya urinnya mengandung kadar gula atau mengandung glukosa sehingga dapat menarik perhatian semut untuk merasakannya gitu ya. Jadi sebetulnya kita itu memiliki urin yang normal misalnya mengandung garam, urea dan sebagainya. Tetapi kalau urin mengandung glukosa itu sangat berbahaya sekali. Nah,
kadar gula darah yang tinggi disebabkan oleh kekurangan hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas. Oke ya. Nah, ini dia. Ya, di sini ada ilustrasinya di mana di sini pencernaan itu mengkonversikan makanan menjadi gula ya atau glukosa. Nah, kemudian glukosa itu memasuki aliran darah ya di sini. Nah, kemudian di sini nomor 3 pankreas memproduksi insulin tetapi tidak resisten dalam penggunaannya sehingga glukosa tidak dapat masuk ke dalam tubuh secara efektif dan dapat meningkatkan kadar glukosa di dalam urin. Itu sangat berbahaya sekali ya guys. Oke, nah sekarang kita masuk ke penyakit nomor 3 nih. Nah di sini ada penyakit yang di sini ada 2 kaki ya, ada 2 tungkai kaki. Kaki atas itu normal, sedangkan yang kedua ini mengalami pembengkakan. Ini disebut dengan edema ya guys. Nah jadi edema merupakan penyakit atau kelainan yang disebabkan oleh penimbunan air di ruang antarseluler. Nah, di sini agak menggembung ya, agak membengkak. Ini merupakan penimbunan air yang ada di ruang antar sel atau di ruang interseluler ya. Nah, edema merupakan penumpukan cairan dalam ruang di antara sel-sel tubuh. Edema dapat terjadi di seluruh bagian tubuh, namun paling jelas terlihat pada lengan atau tungkai kaki. Edema terjadi saat cairan di pembuluh darah keluar ke jaringan sekelilingnya. Nah, sehingga cairan kemudian menumpuk atau terakumulasi sehingga membuat jaringan tubuh menjadi bengkak, ya. Nah, edema ringan tidak berbahaya, tetapi dapat menandakan kondisi yang lebih serius seperti gagal jantung, gangguan hati, ginjal, serta gangguan otak. Jadi sebetulnya edema itu khususnya pada kondisi yang ringan itu sebetulnya tidak berbahaya, tetapi dia dapat bersifat komplikasi. Dia bisa merambat kepada jaringan tubuh yang lain. Misalnya ketika seseorang mengalami penyakit edema ringan, itu dia bisa saja mengalami gagal jantung atau bisa mengalami gangguan hati, ginjal maupun otak. Jadi berbahaya ya. Nah, ini edema itu harus kita buang cairannya agar tidak menyebabkan komplikasi pada penyakit yang lain. Oke. Nah, yang keempat adalah albuminuria. Jelas ya, di sini ada 2 kata nih, albumin dengan urea, dengan urin ya. Albumin itu adalah zat albumin atau protein, sedangkan urin itu adalah air kencing atau urin. Berarti di sini urinnya mengandung albumin, guys. Urinnya mengandung protein albumin. Berbahaya sekali. Jadi urin yang tidak normal itu mengandung glukosa dan protein. Kalau ada protein di dalam urin kita, maka kita akan mengalami penyakit albuminuria. Nah, Bapak jelaskan ya apa itu albuminuria ya. Nah, jadi penyakit ini merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya protein dan albumin di dalam urin. Terjadinya albuminuria menunjukkan terjadinya kerusakan pada alat filtrasi dan darah. Nah, kemarin tentang proses pembentukan urin kan, Bapak sudah menjelaskan ada 3 tahapan tuh. Yang pertama ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, pada proses filtrasi atau penyaringan darah itu terjadi kerusakan pada alatnya sehingga protein itu yang harusnya tidak dikeluarkan itu langsung masuk ke dalam urin kita. Nah, jadi jangan sampai protein itu bisa masuk ke dalam urin, dapat menyebabkan penyakit albuminuria ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penyakit nefritis ya, jelas di sini. Nah, kira-kira apa yang dirusak oleh penyakit ini? Ada yang tahu? Bapak kasih nilai. Nefritis. Nefron, sir. Nefron, sir. Pada apa? Nefron, sir. Bagus Cindy, bagus Daeng. Pada nefron, jelas ya. Ingat, kalau ada istilah tis-tis di belakang, misalnya meningitis, nefritis, itu nama-nama penyakit ya. Jelas. Jadi nefritis itu merupakan penyakit yang menyerang nefron pada ginjal ya. Bagus sekali. Nah, jadi nefritis merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi pada nefron ginjal. Penyakit ini ditandai dengan peradangan atau inflamasi pada ginjal.
Penyebab utamanya adalah karena bakteri Escherichia coli. Nah, sebenarnya pada tubuh kita, khususnya pada usus besar atau kolon, itu mengandung E. coli ya. Nah, jadi E. coli itu sebenarnya bakteri yang bermanfaat dalam pembentukan vitamin K. Namun, dalam jumlah yang sangat banyak, itu dapat menyerang nefron ginjal, sehingga dapat menyebabkan penyakit nefritis pada tubuh manusia. Ya, jadi penyebabnya bisa karena infeksi pada E. coli, bisa juga terjadi karena alergi pada obat-obatan atau Stephen Johnson syndrome, dan juga karena konsumsi obat-obatan dalam jumlah yang banyak dan dalam jangka waktu yang sangat panjang, serta kadar potasium atau kalium darah yang sangat rendah. Jadi ada beberapa penyebab sehingga seseorang dapat mengalami penyakit nefritis atau mengalami peradangan pada nefronnya. Oke, ini dia ya. Nah, jelas di sini nefronnya mengalami peradangan atau mengalami inflamasi di sini ya. Nah, selanjutnya adalah penyakit ini, uremia. Ini uremia guys. Nah, uremia seperti ini. Ini merupakan anatomi ginjal pada tubuh manusia ya. Nah, di sini ada bagian nefron, ada bagian korteks dan medula. Oke. Nah, apa itu penyakit uremia? Nah, uremia merupakan kondisi urin yang sangat encer, yang sangat cair dan berjumlah banyak karena kegagalan nefron untuk mengadakan reabsorpsi. Nah, jadi kebalikannya, kalau nefritis itu gangguannya terjadi pada proses filtrasi atau penyaringan darah. Namun pada penyakit uremia ini itu terjadi pada tahapan yang kedua, yaitu reabsorpsi kan? Reabsorpsi atau penyerapan kembali. Nah, di sini ditandai dengan urin itu sangat encer ya. Encer, kemudian dia dalam jumlah yang sangat banyak. Oke, ini berhubungan sama kondisi urin yang dikeluarkan. Oke, selanjutnya adalah penyakit poliuria atau frequent urination. Coba kamu jelaskan, tahu nggak poliuria? Poli sama uria, apa artinya? Coba. Urinnya banyak, Sir. Bagus Syakila, bagus Daeng. Poli itu banyak, uria itu urin. Jadi urinnya sangat banyak ya, bagus sekali. Jadi poliuria merupakan kondisi atau keadaan urin yang sangat encer dan berjumlah banyak. Artinya kita tuh bolak-balik kencing ya, kita bolak-balik ke kamar mandi. Misalnya pada jam 8 saya ke kamar mandi. Kemudian pada pukul 8.15 saya lagi ke kamar mandi, itu bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air kecil. Dan kondisi urinnya sangat encer dalam jumlah yang sangat banyak ya, itu sangat berbahaya. Nah, jadi sebenarnya poliuria ini dengan uremia itu sama-sama terjadi pada tahapan reabsorpsi ya, pada proses penyerapan kembali. Oke. Nah, selanjutnya adalah penyakit batu ginjal. Ini ada batu-batu ya guys. Ini batu-batu, coba bayangkan, batu ada di dalam ginjal kita, sangat berbahaya ya. Nah, sebetulnya apa sih penyakit ini? Nah, batu ginjal atau kidney stone ya bahasa Inggrisnya, itu merupakan suatu endapan garam-garam kalsium yang ada di dalam rongga ginjal, saluran ginjal atau kandung kemih. Nah, ini coba kamu lihat ilustrasinya, ini adalah gambar anatomis pada ginjal kita ya yang dipotong secara melintang. Nah, di sini ada kristal-kristal guys, ada batu-batu yang menumpuk yang ada di sekitar ginjal ini. Ini merupakan apa? Endapan atau sedimentasi pada garam-garam kalsium sehingga dapat menyumbat urin kita. Jadi kalau seseorang itu mengalami batu ginjal kemudian dia buang air kecil itu sangat sakit sekali, bahkan bisa berdarah loh. Jadi itu urinnya bisa mengandung darah. Ya kenapa? Karena di situ batu atau endapannya menutup saluran kencing sehingga kita tuh kencing yang keluar itu nggak terlalu banyak, sangat sedikit dan mengandung darah ya. Ini sangat berbahaya dan ini harus dioperasi atau dilaser. Jadi ini batunya harus dikeluarkan. Nah sebetulnya Bapak ingin menunjukkan menunjukkan operasi pada batu ginjal ya. Udah Bapak siapkan videonya, namun karena di sini waktunya hanya setengah jam, saya tidak bisa menunjukkan ke kamu bagaimana proses pembuangan atau operasi pada batu ginjal. Tapi nanti kalau kamu punya kuota atau punya waktu untuk melihat videonya di YouTube itu sampai sekali ya.
Kamu lihat bagaimana proses pembuangan atau pengeluaran batu ginjal yang ada di dalam ginjal. Oke ya. Nah, penyakit terakhir adalah penyakit gagal ginjal. Ini batu ginjal, kalau ini gagal ginjal. Berarti di sini ginjalnya tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Ya, berarti di situ ginjalnya sudah rusak. Perhatikan di sini ya. Ini yang di atas adalah healthy kidney, ginjal yang sehat. Yang di bawahnya ini adalah ginjal yang sudah rusak. Dia mengalami pengerutan, kemudian juga bentuknya tidak normal, tidak berbentuk seperti kaca merah lagi, kemudian juga warnanya gelap atau menghitam gitu ya. Ini mengalami kerusakan pada ginjal. Nah, jadi gagal ginjal merupakan kegagalan ginjal dalam menjalankan fungsinya. Nah, kondisi ini terjadi saat fungsi ginjal menurun secara bertahap karena kerusakan ginjal. Secara medis atau kesehatan, gagal ginjal itu didefinisikan sebagai penurunan laju penyaringan atau filtrasi ginjal selama 3 bulan atau lebih. Nah, jadi di sini terjadi pada tahapan filtrasi atau penyaringan darah ya, yang terjadi itu selama 3 bulan atau lebih. Nah, gejalanya adalah kemunculan darah dalam urin. Ya, jadi kalau urin mengandung darah berbahaya, urin mengandung gula berbahaya, urin mengandung protein juga berbahaya. Oke. Nah, tadi gejalanya adalah mengandung darah dalam urin. Yang kedua adalah pembengkakan pada tungkai atau edema. Dan ketiga adalah tekanan darah tinggi yang tidak terkendali atau hipertensinya tidak terkontrol. Oke, nah itu merupakan beberapa kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi manusia ya. Nah, sekarang kita masuk, apa sih teknologi atau metode yang dapat mengatasi penyakit-penyakit ini? Nah, yang pertama adalah hemodialisis atau biasa kita istilahkan dengan cuci darah. Jadi kalau orang awam itu kan nggak tahu apa itu hemodialisis, tapi begitu kita bilang cuci darah, mereka langsung tahu, oh cuci darah, atau darahnya dicuci. Tapi bukan dicuci pakai rinso ya, tetapi dicuci menggunakan alat seperti ini ya. Nah, siapa di sini yang memiliki cerita atau punya keluarga yang pernah mengalami ini, yang pernah bolak-balik ke rumah sakit untuk cuci darah? Ada di sini punya teman atau punya keluarga atau kerabat yang pernah ke rumah sakit untuk cuci darah? Ada di sini? Ada, Sir. Ada ya? Ada. Oke. Nah, ini Bapak jelaskan ya proses hemodialisis. Nah, jadi ada beberapa penyakit yang disebabkan karena terganggunya fungsi ginjal. Infeksi yang paling umum terjadi disebabkan oleh peradangan atau inflamasi pada ginjal, gangguan aliran urin atau kurangnya jumlah darah yang mengalir menuju ginjal. Nah, berbagai kelainan tersebut tentunya dapat mengurangi efisiensi fungsi ginjal dan dapat menyebabkan terjadinya kegagalan ginjal. Jika hal ini terjadi, tentunya urea dan zat-zat racun lainnya dapat terakumulasi atau menumpuk di dalam darah yang akan berbahaya bagi tubuh dan dapat berujung pada kematian ya. Nah, pada kasus yang lebih serius, penggunaan mesin ginjal buatan atau mesin dialisis atau cuci darah dapat digunakan untuk membersihkan darah. Nah, pada proses filtrasi itu kan dia menyaring darah. Ya, kamu semua tahu bahwasanya ginjal itu berfungsi dalam meminimalisir atau menawar racun. Jadi kalau racun masuk itu bisa ditawarkan atau bisa dihilangkan atau bisa menyaring darah secara normal. Seperti itu ya. Nah, jadi mesin ginjal ini bekerja dengan prinsip dialisis sama seperti pada proses yang terjadi pada ginjal. Dialisis adalah proses pemisahan molekul-molekul kecil dari molekul yang lebih besar dengan menggunakan membran semi permeabel. Nah, mungkin kamu pernah belajar tentang konsentrasi ya. Jadi ada semi permeabel, kemudian ada permeabel. Jadi ada zat-zat yang bisa masuk ke dalam sel, ada zat-zat yang nggak bisa masuk sama sekali, atau ada beberapa zat yang diseleksi. Jadi yang berbahaya dibuang, tetapi yang bermanfaat itu akan masuk ke dalam sel. Itu namanya permeabilitas ya. Mungkin kamu waktu di kelas 10 pernah belajar tentang itu ya.
Oke, nah mesin ginjal menerima darah lewat saluran yang dihubungkan ke pembuluh arteri di lengan. Nah, di sini ada lengan seseorang, kemudian di sini kita ambillah bagian arterinya, ya. Jadi di situ jarum suntik dimasukkan ke dalam pembuluh arteri untuk bisa mendapatkan darah, ya. Kemudian di dalam mesin itu darah mengalir melalui saluran dialisis yang terbuat dari bahan selulosa atau bersifat semi permeabel. Nah, saluran ini akan melakukan molekul-molekul kecil termasuk urea untuk melewati membran. Darah yang bersih akan mengalir kembali ke tubuh pasien lewat saluran yang dihubungkan ke pembuluh vena pada lengan yang sama, ya. Nah, cairan pada saluran dialisis ini dikondisikan serupa dengan plasma darah atau larutan dialisis, kecuali beberapa zat sisa yang hanya sedikit dijumpai di dalam plasma darah. Dengan demikian, zat sisa yang memang sudah tidak berguna lagi akan didifusikan keluar dan dibawa keluar dari tubuh dengan mesin ini. Nah, ini merupakan proses pencucian darah atau dialisis ya. Ini adalah kerja mesin ginjalnya. Berarti di sini kita mengambil bagian arterinya untuk mendapatkan pembuluh darah, kemudian ditusuk menggunakan jarum. Ini adalah kateter ya atau selang. Nah, kemudian baru disambungkan ke dalam mesin. Ini itu ketika darah diambil dari bagian tubuh, maka itu akan dicuci ya, dicuci atau dibersihkan. Nah, ini memakan waktu yang sangat lama juga dan juga biaya besar. Jadi kalau orang sudah mengalami gagal ginjal atau ginjalnya tidak bisa memfiltrasi darah, itu mesti dibantu sama alat ini, ya. Kalau ginjalnya udah nggak bisa lagi berfungsi dengan baik, maka harus dibantu oleh mesin dialisis ya. Nah, ini bisa sampai puluhan juta loh, puluhan juta, dan juga bisa bolak-balik cuci darah ke rumah sakit, bisa 2 kali sebulan atau juga bahkan bisa sekali dalam 2 minggu sekali ya, tergantung dari kondisi ginjalnya. Kalau udah sangat parah sekali, itu memang harus bolak-balik ke rumah sakit untuk pencucian darah. Ya, semoga kita semuanya memiliki ginjal yang sehat, ya, ginjal yang sehat, tidak mengalami kerusakan pada ginjal. Kenapa? Karena ini sangat memakan uang yang sangat banyak ya. Oke, selanjutnya adalah transplantasi ginjal. Apakah di sini pernah mendengar istilah transplantasi? Kira-kira apa sinonimnya atau persamaannya? Ada yang tahu? Transplantasi? Cangkok, Sir. Cangkok ginjal, bukan stek ya, bukan cangkok tanaman ya, tetapi cangkok ginjal atau transplantasi. Nah, kamu pernah mendengar kasus si Selena Gomez? Kamu tahu nggak siapa Selena Gomez? Penyanyi. Penyanyi ya, penyanyi dari Amerika Serikat ya. Jadi si Selena Gomez itu dia kemarin mendapatkan cangkok ginjal dari temannya. Nah, dia sebetulnya mengalami penyakit lupus sebetulnya. Lupus itu penyakit autoimun. Dia tuh memang tidak itu imunnya menyerang diri dia. Nah, kalau kita sebagai manusia normal, kita memiliki imunitas atau kekebalan tubuh. Kalau kita sakit atau ada bakteri atau virus yang masuk, itu imun kita akan menyerang atau akan mengusir keluar dari tubuh kita. Namun pada kondisi autoimun, itu imun tidak dapat mempertahankan kondisinya, sehingga apabila ada penyakit datang, udah itu langsung masuk aja gitu, atau nggak sehat ya, nggak sehat. Nah, jadi ketika si Selena itu mengalami autoimun, dia meminta bantuan sama temannya, si Francia Raisa untuk mendonorkan ginjalnya, sehingga si selgom itu yang dia mengalami kerusakan pada ginjalnya itu diberikan ginjal dari orang lain. Ini namanya adalah transplantasi atau cangkok ginjal ya, cangkok ginjal. Nah, sebentar ya. Cangkok ginjal ini merupakan terapi penggantian ginjal pasien dengan ginjal lain yang berasal dari orang yang hidup atau yang sudah meninggal. Jadi kalau seseorang sudah mengalami kerusakan pada ginjal atau tidak mungkin lagi melakukan dialisis, maka ginjalnya harus dicangkok. Jadi ginjal yang rusak itu dibuang, kemudian diambillah dari ginjal pasien yang lain yang memang bersedia. Misalnya yang memang
yang memang sudah meninggal atau orang hidup yang memang ingin berdonasi ya, menyumbangkan ginjalnya kepada orang lain. Tetapi ada beberapa kasus yang memang mungkin dia tuh mungkin dia tuh kebelet ya, pengen mendapatkan sesuatu sehingga dia tuh mengorbankan ginjalnya. Jadi ada kasus jual jual beli organ Jal. ya. Benar ya? Jual beli Yes, organ. sir. Benar. Jadi itu ada kasus jual beli organ, itu ginjalnya kadang dijual sama orang gitu ya. Dijual sampai puluhan juta hanya untuk iPhone misalnya gitu ya. Ada kasus yang kita dengar tuh di beberapa internet. Itu mereka rela memberikan ginjalnya kepada orang lain hanya demi gadget gitu. Nah, jadi walaupun kita sebetulnya memiliki 2 ginjal atau sepasang ginjal, kalau misalnya kita memberikan 1 ginjal ke orang lain, apakah kita masih bisa hidup? Bisa, sir. Cuma yang tenaga kita kurang, sir. Bagus. Kita masih bisa survive atau bertahan hidup, tetapi kita memiliki tenaga yang tidak normal lagi ya Daeng ya, gitu. Pokoknya bedalah sama orang yang memiliki ginjal yang normal yang sepasang gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita tidak tidak terpengaruh dengan teknologi hanya gara-gara kita pengen punya iPhone, kita menjual ginjal kita gitu ya. Tetapi kalau memang kita niatnya untuk membantu sesama, untuk mendonorkan ginjal kita kepada orang yang membutuhkan, itu sangat bagus sekali ya. Itu perlu diacungi jempol. Oke. Nah, yang ketiga adalah teknologi ESWL atau extracorporeal shockwave lithotripsy. Nah, ini ini teknologi atau metode pengobatannya ya. Nah, apa itu teknologi ESWL? Nah, ESWL merupakan teknologi dalam penghancuran batu saluran kemih dengan menggunakan gelombang kejut yang ditransmisikan ke dalam tubuh. Nah, di sini ada kayak semacam laser ya guys ya. Ya enggak? Ini kayak laser ya. Nah, ini alatnya langsung memancarkan gelombang kejut ke dalam tubuh sehingga apabila seseorang mengalami gagal ginjal itu ginjalnya langsung berfungsi lagi dengan baik, atau misalnya seseorang yang mengalami batu ginjal itu batu ginjalnya akan keluar apabila sudah ditransmisikan pada alat ini ya. Nah, seperti itu. Ini merupakan alat yang belum terlalu banyak ya. Mungkin kalau di rumah sakit di Indonesia itu ada sih beberapa di rumah sakit yang ternama, tetapi kalau di sini saya rasa belum ada alat yang dinamakan ESWL ini ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ya, ini ada gambarnya, ini gambar ginjal. Nah, apabila di sini ada gangguan atau ada kelainan pada ginjalnya, maka di sini shock waves break up stone in ureter. Jadi gelombang kejut ini akan memecah batu-batu yang ada di ureter ya. Jadi bisa menghancurkan batu-batu ginjal misalnya. Jadi sebetulnya ada teknologi yang namanya laser ya, ada juga operasi batu ginjal, atau yang lebih canggih adalah ESWL. Ini nggak sakit. Kenapa nggak sakit? Karena kita hanya diberikan gelombang kejut. Itu langsung langsung dialirkan dari luar ke dalam ginjal kita ya, seperti itu. Oke, yang terakhir adalah skin grafting atau cangkok kulit. Yang tadi ada cangkok ginjal, sekarang ada cangkok kulit. Ini maksudnya apa ya? Nah, jadi skin grafting atau cangkok kulit ini merupakan tindakan atau treatment memindahkan sebagian atau seluruh ketebalan kulit dari donor ke resipien atau ke penerima yang membutuhkan. Cangkok kulit bertujuan untuk penanganan luka bakar yang parah dengan area luka yang luas. Nah, ini kan ada pasien yang udah sangat parah ya, yang sangat parah, yang kulitnya mengelupas, yang sudah nampak merah-merahnya seperti darah. Ini harus mengambil bagian kulit yang lain untuk menutupi kulit yang sudah mengalami kerusakan. Ya, ini sebetulnya bisa terjadi pada kasus gagal ginjal atau pada pada kecelakaan misalnya dia mengalami kecelakaan yang sangat parah sehingga harus mendapatkan penanganan yang serius. Jadi bagian tubuh yang rusak itu bisa ditutupi dengan jaringan kulit yang lain. Itu bisa diambil dari bagian paha, ya kan? Paha, kemudian bagian lengan, dan ada beberapa bagian yang lain ya, seperti itu. Jadi ada 4 teknologi yang berperan dalam menangani penyakit pada sistem ekspresi manusia, ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang resume ya. Apa sih resume atau kesimpulan dari pembelajaran ini?
Yang pertama adalah gangguan sistem ekskresi itu ada beberapa jenis, ada beberapa macam penyakitnya, yaitu diabetes insipidus, diabetes mellitus, edema, albuminuria, nefritis, uremia, poliuria, batu ginjal, dan gagal ginjal. Nah, sedangkan teknologi atau metode yang dapat mengatasi penyakit ini adalah hemodialisis atau cuci darah, transplantasi ginjal atau cangkok ginjal, ESWL, dan screen grafting atau cangkok kulit ya. Nah, selanjutnya kamu harus mengerjakan ini ya, penugasan mandiri. Di sini ada semacam project yang harus kamu kerjakan. Ini masuk ke ranah psikomotorik atau keterampilan ya. Jadi selain kognitif atau pengetahuan, kamu juga harus mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan psikomotorik atau keterampilan. Oke ya, kamu perhatikan. Ginjal berfungsi sebagai penyaring alami darah, membuang racun dan cairan berlebih, menjaga keseimbangan garam mineral, serta membantu mempertahankan kalsium dan tulang. Nah, jadi kamu buat sebuah poster mengenai cara menjaga ginjal agar sehat. Ini seperti poster himbauan ya, atau ajakan agar kita senantiasa menjaga ginjal agar tetap sehat. Nah, kamu bisa menggunakan kertas A4 untuk membuat poster ini. Kemudian poster itu wajib menggunakan bahasa yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti. Kemudian susunan kalimatnya harus singkat, padat, dan jelas, tidak bertele-tele. Kemudian poster sebaiknya dikombinasikan dengan bentuk gambar. Jadi ada gambarnya tuh, ada gambar ginjalnya, kemudian ada keterangannya gitu ya. Pokoknya dibuat sebagus mungkin, sekreatif mungkin, serta yang paling penting adalah poster dapat menarik ya, atraktif ya, bisa menarik perhatian masyarakat. Nah, kamu bisa membuatnya di A4 atau bisa kamu buat di karton, terserah. Nah, setelah kamu buat di kertas, itu kemudian kamu foto atau bisa kamu scan dan kamu kirimkan ke email. Oke ya, untuk tugas mandirinya yang berhubungan sama pembuatan poster. Ini masuk ke ranah psikomotorik. Oke, sebelum Bapak akhiri, apakah ada pertanyaan dari siswa-siswi sekalian? Saya, Sir. Jelas ya? Enggak, Sir. Saya mau bertanya, Sir. Oke, masalah apa, Daeng? Perbedaan diabetes insipidus dengan poliuria itu apa, Sir? Kan sama-sama kencingnya banyak, Sir. Membuang urin. Oh, itu berhubungan sama hormon tadi. Nah, kalau diabetes insipidus itu karena kekurangan hormon ADH. atau Iya, Sir. antidiuretik hormon. Nah, kemudian kalau tadi poliuria ya? Iya, Sir. Kalau poliuria itu karena dia kelebihan air kencing, dia tuh bolak-balik kencing. Tapi itu nggak berhubungan sama kekurangan hormon ADH gitu. Beda ya. Jadi walaupun dia sama-sama suka buang air kecil dalam jumlah yang sangat banyak, tapi perbedaannya pada kekurangan atau defisiensi hormonnya saja. Kalau diabetes insipidus itu berhubungan sama hormon ADH, tetapi kalau poliuria itu tidak berhubungan sama hormon apapun. Karena dia itu tidak terlibat pada proses pembentukan hormon pada pankreas ya, seperti itu. Oke, udah jelas sekarang perbedaan antara diabetes insipidus dengan poliuria? Jelas, Sir. Jelas ya, oke bagus. Nah, kalau perbedaan antara diabetes insipidus sama mellitus, jelas ya? Jelas, Sir. Apa bedanya, Daeng? Kalau diabetes insipidus itu, Sir, kekurangan ADH. Kalau mellitus itu kekurangan insulin. Bagus. Jadi hormonnya berbeda ya. Yang satu insulin, yang satu ADH. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Bapak akhiri ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa kamu tanyakan ke saya lewat WA aja. Karena tuh Syakila suka nanya ya, Syakila tuh nanya saya tentang yang kemarin Syakila ya. Iya, Bagus. Sir. Boleh nggak apa-apa, kamu tanya aja kepada saya apabila ada beberapa informasi yang kurang paham gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa tugas-tugas psikologinya ya. Yes, Sir.